Kenapa kita beberapa kali sudah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan volatile food yang gampang rusak supaya meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap cabai kering ataupun pasta bawang. Jadi jangan sampai hanya mencari yang segar, karena kalau mencari yang segar nanti harganya bisa fluktuatif dan naik turun, volatile. Nah makanya kalau dia diproduksi menjadi cabai kering atau menjadi pasta bawang, mudah-mudahan ketika panennya besar harga nggak turun, ketika lagi paceklik ada yang sudah diolah. Nah dengan demikian harganya menjadi lebih stabil, inflasi stabil. Perusahaan-perusahaan kita cari kelompok tani yang memang mau, atau kelompok tani ataupun pengusaha atau ibu-ibu untuk bisa menjadi pengolah cabai kering atau pasta bawang. Halo Sobat Berita Jateng.tv, jumpa lagi di Kuliner Rasa, bukan cuma tentang rasa. Bareng Fadia, kali ini kita udah ada nih di Simple Coffee, tepatnya di daerah Getasan, Kabupaten Semarang. Nah, jauh-jauh dari kota Semarang nggak mungkin dong kalau episode kali ini biasa aja. Di episode kali ini, kita bakal ngobrol sama pelaku kuliner yang inspiratif banget karena menggunakan olahan cabai kering dan pasta bawang di menu-menunya. Udah ada Pak Rido. Selamat malam Pak Rido. Selamat malam Mbak. Oke, gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ini mohon maaf ya karena cuacanya hujan, jadi agak sedikit dingin karena di sini di Getasan ini kan memang cuacanya seperti ini. Tiap malam dingin gini Pak? Ya alhamdulillah dingin di sini walaupun artinya mungkin lagi panas tapi tetap dingin. Tetap dingin ya Pak ya. Betul. Oke. Pak Rido, mungkin pertama nih Pak bisa jelasin nggak Pak untuk Simple Coffee ini dari kapan Bapak merintisnya, terus cerita awalnya gimana Pak? Oke. Sebelumnya kami berterima kasih kepada tim ya yang sudah jauh-jauh ke sini. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Rido Sudarno. Akan saya perkenalkan, Simple Coffee ini berdiri sejak 2017. Tetapi kami mulai buka usaha itu di kulinernya itu di 2018. Jadi kami untuk sehari-hari ya karena processing kopi, terus kebetulan di ini ada space kecil lah untuk nongkrong anak-anak muda biasanya seperti itu. Jadi kalau untuk penggunaan cabai kering ini sendiri, saya baru mulai terinspirasi itu setelah pandemi. Jadi pandemi itu waktu itu kan panjang, kita di rumah tidak kemana-mana. Nah kebetulan juga harga cabai yang turun. Nah bagaimana kita bisa meningkatkan harga cabai ini supaya nilai jualnya tambahkan gitu. Terus kami nyoba-nyoba kita keringan. Kalau orang desa udah tahu semua. Di sini sering karena petani memang petani sayur ya. Di sini tuh jadi kalau cabainya nggak laku biasanya langsung dikeringkan. Nanti dijualnya itu ketika sudah kering. Di sini membutuhkan sekitar 5 hari. Untuk kering itu. Kalau untuk di Simple Coffee sendiri cabai keringnya dipakai di menu apa? Saya kalau untuk cabai kering di sini itu biasanya untuk nasi goreng, terus kami juga ada menu sebenarnya nasi bakar. Nasi bakar itu pakainya ini cabai kering. Kenapa kok pakai cabai kering? Nggak pakai yang maksudnya yang Cabai biasa. fresh ya? Karena gini, cabai kering ini sangat menguntungkan untuk UMKM sendiri. Juga kami untuk menghemat apa ya waktu juga karena kan nggak tiap hari harus belanja. Jadi ini bisa disimpan sampai 1 tahun dengan flip yang rapat itu bisa 1 tahun, nggak akan berjamur juga. Jadi kami sangat berterima kasih juga dengan BI yang memperkenalkan apa itu cabai kering ini juga untuk membantu para petani. Dari awalnya itu dari BI itu Pak? Dari awalnya enggak, dari awalnya ini saya perkenalkan di teman-teman pelaku usaha atau kuliner yang di Salatiga. Kami di Salatiga itu ada komunitas kuliner. Kebetulan saya juga masuk di ranahnya Salatiga walaupun domisili di Kabupaten Semarang. Seperti itu. Jadi
sudah banyak lah teman-teman Salatiga kuliner yang pakai cabai kering juga. Jadi kalau Pak Rido sendiri udah hampir 4 tahun menggunakan cabai kering di Iya, Simpel. alhamdulillah sudah sekitar 4 tahunan saya pakai cabai kering. Nah itu gimana Pak? Mungkin kelebihan dibanding cabai biasa selain tadi awet gitu. Iya, kelebihannya kalau ini yang jelas ini lebih hemat itu kelebihannya. Satu, yang kedua prosesnya juga lebih mudah dan rasa tidak jauh beda dengan yang segar. Tetap pedes gitu. Tetap pedas, nanti boleh dicoba. Oke. Coba untuk cabai ini apakah pedesnya sama dengan yang segar. Oke, kalau dari pengunjung sendiri, mereka tahu nggak sih Pak bedanya? Oh ini makanan pakai cabai kering atau cabai biasa gitu? Enggak pernah nanya dia. Tapi saya juga upayakan untuk sosialisasi ke para pengunjung. Ini loh kita pakai cabai kering. Loh, kok bisa cabai kering? Kadang-kadang ada pertanyaan. Bisa karena cabai kering itu lebih menguntungkan. Apakah itu bukan cabai yang busuk-busuk terus dikeringkan? Bukan. Karena ini kadang kan orang beranggapan ya, cabai kering itu adalah cabai yang sudah busuk-busuk itu, sortiran terus dijemur. Bukan. Kalau di sini justru cabainya ini cabai bener-bener sebenarnya cabai utuh, jadi nggak ada yang busuk itu. Seperti itu. Kemarin di medsos itu juga siapa waktu posting banyak yang ya buzzer lah istilahnya itu. Sampai ada buzzernya Pak? Ada, boleh dicek. Jadi itu jangan dikonsumsi, itu pakai cabai busuk yang dikeringkan. Nah di sini saya akan jelaskan. Petani kita nggak pernah istilahnya tipu-tipu ya masalah karena ini juga menyangkut dengan kesehatan. Jadi tetap pakainya cabai segar yang dikeringkan. Untuk prosesnya mungkin Pak Rido bisa cerita? Prosesnya sangat mudah karena ini cabai itu ketika panen raya harganya murah ya siasatnya harus dikeringkan. Dikeringkan itu kita cuci bersih dulu, kita sortir yang jelek-jelek yang ini kita singkirkan, nggak kita pakai, tetap kita pakai yang ini. Kalau di Getasan sini bisa 5 hari, tapi kalau di bawah mungkin di Salatiga itu bisa 3 hari sampai 4 hari. Kalau di sini lebih lama karena memang cuacanya selalu seperti ini. Kalau untuk Pak Rido sendiri produksi sendiri atau cabai keringnya? Ya, kebetulan saya kalau pas panen memang separuh itu kita jual ke pedagang, yang separuh kita keringkan. Kita keringkan sendiri karena saya juga menjual seperti ini, jadi untuk stok aja gitu. Untuk dijual ke masyarakat juga? Iya, ke masyarakat, betul. Itu lewatnya mana Pak? Kami lewatnya koperasi di Standun, lewat BI, di koperasi-koperasi di Bakti Praja, di Pemprov Jateng. Oke. Nah tadi kan Pak Rido sempat menyinggung harganya lebih murah nih. Mungkin kalau cabai fresh berapa per kilonya, terus kalau cabai kering ini berapa sih Pak? Ya, untuk 1 on ini kan kita 10.000. Jadi kalau 1 kilo itu jatuhnya kan 100.000. Nah, sedangkan cabai yang belum dikeringkan itu kan harganya sekitar paling murah kan 15 ya, katakanlah 15.000. 5 kilo membutuhkan 1 kilo. Jadi menurut saya lebih hemat karena lebih banyak. Jadi 5 kilo itu basah, ketika dikeringkan menjadi 1 kilo. Jadi 1 kilo. Iya. Jadi menurut saya lebih hemat. Oke. Oh, untuk yang pasta bawangnya Pak? Nah, ini pasta bawang itu sebenarnya sama saja dengan bawang yang segar. Karena rasanya juga nggak akan berubah, masih sama. Jadi aromanya juga masih sama. Ini cuma prosesnya juga nggak terlalu sulit juga. Karena untuk apa ya, mengatasi deflasi itu memang harus seperti ini. Cabai ini harus kita olah, terus bawang merah juga kita olah. Bawang merah sendiri ini cukup direbus sebenarnya, terus kita blender, kita masukkan di sini. Udah selesai. Ketika dingin baru dikemas. Kalau untuk pemanfaatannya di makanan? Di makanan kalau ini bisa nasi goreng, bisa kalau saya biasanya pakai untuk masak apa ya, masakan yang lain lah itu bisa, semuanya bisa. Ini juga nasi goreng, capcay dan sebagainya kita bisa pakai ini. Kalau dari segi memasaknya gitu, kalau pakai cabai kering atau pasta bawang merah itu ada perbedaan nggak Pak? Perbedaannya kalau ini itu sebenarnya hanya sedikit perbedaannya. Kalau ini harus direbus dulu 5 menit, nanti setelah menggelembung baru dicincang atau dihaluskan. Tapi kalau cabai segar kan nggak perlu direbus dulu. Iya.
Kalau direbus dulu, itu kita menghilangkan bau langu. Langu itu apa ya bahasa Indonesia? Langu itu pokoknya ada bau lah. Langu istilahnya kalau orang Jawa bilang. Kalau yang sudah dikeringkan tidak langu. Bedanya yang dengan segar. Ya. Setelah direbus langsung bisa dipakai. Bisa dipakai. Tapi dipakai gini saja belum bisa. Iya. Tinggal dicincang aja. Langsung dicincang terus langsung dimasukin. Iya. Tetapi kalau mau kelihatan glowing, itu direbus dulu. Nanti dia kan ini pulih ini nanti pulih. Mengembang lagi gitu. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol dan kayak menarik ya Pak ya dari cabai kering dan pasta bawang ini dari segi keawetannya, harganya itu kan bisa menarik masyarakat ya Pak ya. Nah, gimana sih Pak kalau kita lihat langsung cara masaknya? Nah, boleh mari kita buktikan cabai ini apakah benar-benar sama dengan yang original dalam arti segar, apa bagaimana kita nanti lihat masaknya ya. Langsung ke dapur ya Pak ya? Dengan caranya juga. Cara Oke, ini. siap. Langsung ke dapur ya Pak? Ya. Oke, Sobat Berita Jateng.tv, ini adalah cabai kering yang belum diproses. Nah, sekarang Pak Rido sedang merebus ya Pak ya? Iya, direbus dulu. Merebus tahap pertama nih dalam pemanfaatan cabai kering ini. Direbus selama 3 menit. kurang lebih 3 menit untuk nanti kemudian diproses dimasak selanjutnya supaya nasi gorengnya lebih mantap lagi. Nah, ini sudah mulai ini udah cukup kayaknya. Ini udah glowing kan ini? Sudah. Nah, ini yang kita blender. Tunjukin ya yang kita blender. Ini udah di blender. Iya, ini kering. Cabai kering yang kita blender. Masih pedasnya sama. Tapi saya jarang pakai ini. Ini aja untuk ini aja. Pita pasin, pita pikan, pita manis. Apa ini? Ini gula dulu. Apa itu? Jamur. Totole ya? Ya. Ini garam. Lada. Lada. Nah, setelah lada baru cabenya ya kita masukkan ya. Kita tahap terakhir Pak. Biar ini aja aromanya biar kemana-mana. Biar semakin lapar ya Pak. Iya betul. Nonton. Ini coba dicicipin dulu asin apa enggaknya. Udah pas? Ya cukup kayaknya. Ya oke, ini udah selesai ya. Kita cobain rasanya masih pedasnya sama dengan yang segar nggak? Oke, langsung aja kita cicipin. Yuk. Nah, setelah tadi ikut Pak Rido proses masak, udah jadi nih teman-teman untuk nasi goreng apa namanya? Nasi goreng Mandarin. Ala Pak Rido gitu nggak? Ya, ala saya. Oke, nasi goreng Mandarin ala Pak Rido. Ini tadi dibikinnya menggunakan cabai kering dan juga pasta bawang. Aromanya kalau teman-teman bisa merasakan ya di rumah, ini sangat harum sekali. Jadi lapar nih Pak, pengen coba. Ya, mari kita coba. Mari dulu. kita coba. Bagaimana? Apakah rasanya masih seperti dengan cabai yang masih segar atau ada perubahan? Kita buktikan ya Pak ya. Mari kita buktikan Oke. bareng-bareng. Langsung saya ciduk cabenya ya Pak ya. Coba dulu. Oke. Tesnya bagaimana? Pedes juga Pak. Gimana? Pedes banget Pak. Kayak cabai biasa Pak pedesnya. Langsung. Kita coba dulu juga ya. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya ya nggak ada bedanya sama cabai segar.
Ya, jadi untuk membuat nasi goreng 3 porsi itu cukup 6 biji aja. Oh, 6 biji aja? Segini. 6 biji ya? Udah, pedesnya udah. Ya. Ini cabai apa tadi, Ini Pak? cabai setan. Cabai setan ya? Ya. Cabai rawit setan. Kita coba lagi apa ya? Boleh, monggo. Rasanya gimana, Mbak? Pedes banget. Maksudnya bawangnya juga kerasa nggak? Bawang merahnya? Bawang merahnya kerasa. Tadi juga harum banget. Kayak bawang yang fresh diulek. Bukan kayak bawang-bawang bubuk instan gitu. Ada bedanya. Nah, itu tadi setelah kita coba, rasanya bener-bener mantap, maknyus dan pedesnya nampol ya, Pak ya. Iya. Nah, buat teman-teman mungkin yang pengen nih Pak, pengen nyoba cabai kering dan juga pasta bawangnya bisa beli di mana sih Pak? Nah, untuk sementara waktu, teman-teman UMKM atau kuliner, kalau mau mendapatkan ini, itu bisa langsung ke Champion Jateng, itu ada di Magelang. Nanti klik aja Champion Jateng, atau nanti di Agro Jowo. Agro Jowo itu websitenya Dinas Pertanian. Nanti bisa di situ, itu sudah mulai dijual. Jadi juga ada di Taruh Budaya, itu koperasi yang menyediakan ini, juga di koperasinya BI. Silakan teman-teman yang wilayah Semarang nanti ke Koperasi Bakti Praja di Pemprov Jateng atau ke BI. Kalau yang di Ungaran dan sekitarnya bisa ke Taruh Budaya di Dinas Pertanian di koperasinya. Kalau yang di Magelang langsung bisa ke Champion Magelang. Atau kalau yang di wilayah Salatiga dan sekitarnya bisa datang ke Simple Kopi. Bisa langsung ya? Ya, langsung sini. beli di langsung petaninya. Mungkin Harganya itu. bisa di-spill nggak tuh Pak? Nah, harganya ini sangat murah teman-teman. Ini harganya hanya 10.000 satu on ini. Jadi untuk nasi goreng pedas itu satu porsi bisa hanya Butuh 6 ya? butuh 6 aja. Cukup. Sudah pedas banget. Berarti bisa dibilang 10.000 ini bisa berkali-kali untuk masak? Ya, untuk masaknya bisa berkali-kali ini. Karena ini jumlahnya sekitar 100-an biji untuk satu on ini. Terus untuk bawang pastanya, ini kebetulan di marketplace sudah ada ini. Kalau yang ini bawang pastanya udah dijual di marketplace juga, di Tokopedia, di di marketplace lah. Ini sudah dijual. Juga bisa kalau yang ke Brebes, lewat Brebes ke Pantura, ini nanti di toko-toko sudah tersedia. Oke, itu tadi teman-teman bisa langsung banget nih dibeli di marketplace atau bisa langsung ke Simple Cafe ya Pak ya? Iya, betul. 10.000 aja dan bisa masak pedas sesukanya. Oke, siap. Terima kasih Pak Rido atas waktunya, atas kesempatannya, atas Iya, makan sama-sama. barengnya juga. Terima kasih sudah menyempatkan ke Simple Kopi. Semoga teman-teman yang di luaran juga terinspirasi dengan penggunaan cabai kering dan bawang pasta. Oke, siap. Terima kasih Pak Rido. Sama-sama. Oke, Sobat Berita Jateng, itu dia ngobrol asik kita bersama Pak Rido, pelaku kuliner yang menggunakan cabai kering dan juga pasta bawang. Sampai jumpa di Kuliner Rasa berikutnya.